Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duratus Saadah dengan NIM 1803211000095 akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah SDKB atau Strategi dan Kebijakan Bisnis. Untuk soal yang pertama yaitu terdapat 6 tahap dalam konsep strategi dan kebijakan bisnis. Menurut Fred R. David dalam bukunya Manajemen Strategi, Konsep and Case, terdapat 6 tahapan dalam strategi dan kebijakan bisnis. Untuk yang pertama yaitu ada develop vision and mission statement, kemudian yang kedua ada establish long term objective, kemudian yang ketiga ada generate, evaluate, and select strategies, kemudian yang keempat ada implement strategies management issues, kemudian yang kelima ada implement strategies marketing, finance, accounting, R&D, and MIS issues, kemudian yang keenam atau yang terakhir ada measure and evaluate performance. Untuk tahapan yang pertama yaitu develop vision and mission statement atau melihat kembali visi dan misi dari perusahaan atau organisasi. Hal ini berlaku jika perusahaan sudah memiliki visi dan misi yang jelas. Namun jika perusahaan belum memiliki visi dan misi yang jelas, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu membangun visi dan misi tersebut. Visi di sini merupakan cita-cita atau tujuan utama dari perusahaan, sedangkan misi merupakan serangkaian tugas pokok yang harus dilakukan untuk mencapai visi dari perusahaan. Kemudian setelah selesai membangun visi dan misi, maka tahap selanjutnya yaitu kita melakukan analisis situasi. Analisis situasi di sini berhubungan dengan analisis eksternal dan internal dari perusahaan. Analisis eksternal di sini merupakan analisis yang menentukan faktor apa saja yang menjadikan peluang dan ancaman untuk perusahaan. Sedangkan analisis internal di sini merupakan analisis apa saja faktor kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Tahapan yang nomor 2 yaitu establish long-term objective atau menerapkan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang di sini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi setelah melaksanakan strategi tertentu dalam kurun waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Nah, tujuan jangka panjang di sini sangat bermanfaat sekali bagi organisasi atau perusahaan untuk mengukur kinerja manajemen. Tanpa adanya tujuan jangka panjang, maka organisasi atau perusahaan akan menyimpang tanpa adanya tujuan yang jelas. Tahapan yang nomor 3 yaitu generate, evaluation, and select strategies atau membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi. Nah, pada tahapan ini kita akan membuat strategi dan juga strategi alternatif, dan kita akan mengevaluasi strategi tersebut. Apakah strategi tersebut sudah sesuai atau belum? Nah, untuk berjaga-jaga di sini kita juga membuat strategi alternatif atau alternatif tindakan yang bisa dilakukan untuk mencapai misi dan tujuan dari organisasi. Kemudian tahapan yang nomor 4 yaitu implement strategies management issues atau melaksanakan strategi isu manajemen. Kemudian tahapan yang nomor 5 yaitu implement strategies marketing, finance, accounting, R&D, and MIS issues atau melaksanakan strategi isu-isu pemasaran, kemudian isu keuangan, kemudian isu akuntansi, isu lead bank, dan juga isu dari sistem informasi manajemen. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu measures and evaluation performance atau mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, mengukur dan mengevaluasi kinerja di sini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi dan tujuan yang ditetapkan ataukah belum. Kemudian untuk membandingkan apakah kinerja perusahaan ini sesuai atau belum dengan target yang ingin dicapai. Untuk soal yang nomor 2 yaitu contoh dari penerapan strategi perusahaan nasional maupun internasional. Untuk yang pertama ada manajemen strategi PT Garuda Indonesia di tengah masa pandemi. Strategi yang ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama dengan negosiasi dengan lessor untuk pendanaan pembayaran sewa pesawat atau lease holiday. Untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19, Garuda Indonesia memilih strategi defensif dengan melakukan negosiasi dengan pihak lessor terkait dengan keringanan sewa pesawat. Kemudian
Yang kedua yaitu pengembangan layanan kargo dengan meluncurkan aplikasi Kirim Aja. Aplikasi digital Kirim Aja merupakan e-commerce sekaligus bentuk strategi yang dipilih dengan mengembangkan pelayanan jasa kargo udara Garuda Indonesia. Aplikasi ini juga merupakan strategi bersaing dari Garuda Indonesia di tengah masa pandemi dengan memfokuskan pada lini usaha pengiriman barangnya, di mana di tengah pandemi saat ini memberikan peluang pertumbuhan dalam lini usaha pengiriman barang. Kemudian yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Sebagai tanggapan dari memburuknya kondisi COVID-19, salah satu strategi defensif yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 700 karyawan kontraknya. Untuk jurnal yang kedua yaitu Managing Cross Culture Environment in Samsung Company Strategy in Global Business, atau strategi dalam bisnis global perusahaan Samsung dalam mengelola lingkungan lintas budaya. Strategi yang diterapkan oleh Samsung yaitu Samsung melokalkan produknya agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar tertentu. Contohnya di pasar Amerika, kulkas pintu Prancis dan dengan dispenser air bersoda. Dengan mengamati meningkatnya permintaan air soda di Amerika Serikat, Samsung memperkenalkan kulkas yang mengeluarkan air berkarbonasi dengan satu sentuhan tombol. Kemudian di Bulgaria, Samsung membuat smart oven. Di sisi lain, yogurt merupakan bagian penting dari makanan lokal sehingga Samsung mengembangkan oven yang mampu menghasilkan yogurt buatan sendiri yang sempurna dalam hitungan detik. Sementara di Korea, Samsung memproduksi kulkas kimchi M9000. Orang Korea memiliki kimchi, yaitu sayuran yang difermentasi, dengan hampir setiap makanan. Jadi, Samsung mengembangkan lemari es khusus yang menjaga aliran udara dan suhu tepat untuk kimchi yang sempurna. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.